dia akan lebih gila lah musim depan. Tapi kalau misalnya ditanya siapa pesaingnya ya gue tetap Persija dan Persebaya. Karena Persebaya itu seperti menunjukkan ambisi banget. Dan mereka kan kemarin udah, bahkan Bernardo Tavares dari klub ini gitu. Apalagi mereka sudah punya pengalaman juara kan. Jadi dan juga mereka sudah pengalaman main di ACL 2 juga gitu, di level Asia lah. Jadi menurut gua logis banget Persib mempertahankan Ramon Tanque dan juga William Barros, apalagi sudah tahu timnya seperti apa, atmosfer seperti apa. Jadi mereka adalah opsi yang pas kalau tidak jadi starter. Jadi mereka menjadi opsi yang pas untuk pelapis lah. Bisa. Yang itu sih poinnya, kayaknya memang Tanque sama William Barros mau diperpanjang kontraknya karena memang apa ya, dia bersedia buat jadi cadangan. Karena kita tahu kan ketika sebuah klub ngontrak pemain asing pasti dia pengen main rutin dong. Nah, si terbukti Tanque sama Barros kayaknya nggak terlalu masalah soal menit tampil. Kita tahu musim lalu kan dia sebenarnya kayak Ramon Tanque lah, sering dirotasi juga sama Andrew Juk. Nah, khawatirnya kalau Persib datengin penyerang baru yang levelnya mungkin setara sama Barca Sekulic dan ternyata penyerang asing ini didatengin ternyata kualitasnya nggak sebagus di tim-tim sebelumnya, kan khawatirnya bisa bikin ruang ganti pemanas kan. Tapi sedangkan kan Tanque sama William Barros nih udah terbukti bisa bikin ruang ganti adem ayem lah, walaupun sering jadi cadangan. Tapi walaupun Barca Sekulic bagus misalnya ya secara statistik misalnya dia di atas Tanque juga belum tentu juga sih karena kenapa Persib ngasih kontraknya juga cuma sebentar itu ya lu harus perform dulu nih di Indonesia. Dicoba dulu. Karena ya nggak semua pemain asing di sini juga bisa sukses juga. Ya, apalagi kan kita tahu nggak banyak juga kan pemain asingnya sukses. Maksudnya pemain asing dari Eropa Timur kan, yang benar-benar sukses di Persib Bandung paling siapa? Jovic ya kan? Nggak banyak lah. Kayak Mirjan Radovic kan juga nggak juara sama Persib kalau nggak salah kan. Cuma terkenal sama tenang bebasnya doang, bagus ya kan. Juga Lopicic juga kan nggak juara juga kan. Terus di Persija juga paling sama Marco Simic, ya kan nggak banyak kan pemain-pemain. Itu juga udah top performa juara, abis itu hilang, ngedrop gitu kan. Bahkan sampai ada kasusnya juga Nah ini perihal perebutan gelar juara Super League, kita tahu kan Persib Bandung juga nggak sendirian nih yang jor-joran kan. Bali United aktif banget, bahkan datengin tim Gaipens juga kan, pemain dari FC Emmen. Terus banyak pemain asing dari Belanda juga lah. Ini si Johnny Jansen kan emang karena besar dan lahir di Belanda dan pernah ngelatih beberapa klub Eredivisie kan, termasuk ngelatih Eliano juga di PSV Zwolle. Jadi koneksi dia luas nih, dia ngedatengin banyak pemain Eredivisie lah. Dan walaupun musim lalu belum berhasil dan bukan gak mungkin di musim depan pelan-pelan keinginannya mungkin udah bisa diemulasikan lah. Selain Bali juga ada Persebaya ya kan. Bernardo Tavares pelatih juara nih yang pernah juara sama PSM di musim 2022-2023 juga datengin banyak pemain top juga kan, banyak pemain PSM juga dibawa kayak Ramana Sananta juga dulu kan pernah di PSM kan. Ada Yoran Fernandes, ada Ricky Pratama kalau nggak salah. Ada banyak pemain lah yang dibeli. Dan juga Persija mungkin jadi klub paling aktif kali ya di bursa transfer ya. Ketika Persib Bandung baru datengin berapa? 7 pemain baru. Persija udah banyak banget kan, 8 kalau nggak salah. 8. Dan terbaru ngontrak Andri Tani kan. Perpanjang kontrak maksudnya. Andri Tani yang sempat dikabarin bakal dipinjemin, tapi nyatanya tetap mendapatkan perpanjang kontrak dari manajemen. Ini dari 3 klub yang gue sebutin tadi, kira-kira siapa nih yang paling punya potensi untuk menjegal ambisi Persib mencetak apa sih bahasanya kalau bukan kuatrik apa sih? Forfeit kan tripit tuh katanya. Forfeit loh itu. Ya itulah pokoknya. Ya kalau menurut gue masih terlalu dini aja sih. Persib juara atau enggak, cuman untuk kans atau ini ya Persib masih menjadi favorit juara Super League besok sih yang bisa bersaingnya ya itu emang Bali United, terus Persija, terus ya Persebaya, ya itu tim-tim besar yang bisa ngeganggu Persib. Dan ada Borneo juga, jangan lupa, walaupun Borneo ngelon semua pemainnya kemarin. Borneo Mart gitu ya. Iya, Borneo Mart juga. Tapi Borneo tuh ini loh, squad talentnya tuh bagus. Jadi dan ya pemain yang didatengin tuh rata-rata umur 20-an. Iya, hebat scoutingnya. Dan hebat scoutingnya kan. Ya Borneo berarti Borneo, Bali, Persija, Persebaya, ya tim-tim itu yang bakalan ganggu Persib juga. Dan kalau lu ngeh juga
waktu Coach Bojan di awal-awal musim juga Persib nggak terlalu bagus sebenarnya. Iya. Jadi ya kita lihat aja Makanya nih. ketika setelah kalah sama Persijap, baru tuh datengin Tom Haye, Eliano Barba kan, langsung berubah baru itu. Langsung berubah emang Iya, tuh. Nah jadi ya kita lihat aja Persib startnya seperti apa dan kita lihat besok lah Persib Bandung pas Piala Presiden kayak gimana. Walaupun ya gue nggak juga bisa- pengen lihat sih ini Igor Tolic Bener. pertama kali pengen Megang. mainin siapa, terus formasinya kayak gimana. Dan bisa dicoba semua kan, maksudnya bisa kita lihat ada Persija, ada Persebaya juga kan di Piala Presiden. Benar. Walaupun Persebaya kemarin udah main ya lawan PSIS ya, laga anniversary Laga kan, anniversary. lawan tahun ke-99 ya. Gimana Pak? Musim depan tentu yang bakal jadi pesaing masih yang itu aja. Persija masih, Borneo mungkin kalau lihat sejarahnya Borneo tuh biasanya habis bagus di satu musim depannya turun. Mungkin Borneo agak terlempar kali ya, 4 atau 5 lah, 4 atau 5. Persebaya sih yang paling bahaya. Jadi Persija, Persebaya dan mungkin Bali United tadi yang udah disebut karena Johnny Johnson tuh musim lalu kayak masih eksperimen gitu, ini ngeraba-ngeraba gitu kan. Dan juga dia masih kukuh menanamkan idealismenya dia untuk main menyerang, main sistem gitu. Yang mana ternyata tidak cocok dengan di Indonesia gitu. Tapi bagus loh di akhir. Tapi bagus, memang di akhir. Tapi kan itu sudah ketika dia sudah dapat pemain-pemain yang memang dia mau gitu kan di putaran kedua. Terutama masuk ke TPI Yachida tuh, mengubah banget. Nah, dengan Johnny Johnson yang kita nggak tahu musim depan kayak gimana, mungkin dia akan lebih gila lah musim depan. Tapi kalau misalnya ditanya siapa pesaingnya ya, gue tetap Persija dan Persebaya karena Persebaya itu seperti menunjukkan ambisi banget. Dan mereka kan kemarin udah bahkan Bernardo Tavares bilang persiapan kali ini agak beda dengan yang lainnya karena kita sedikit curi start dengan mulai main di kemarin lawan PSIS dan juga besok tampil di Piala Presiden dan mereka sudah membentuk kerangka timnya lebih dulu ketimbang tim-tim lain. Bahkan ketika tim lain masih bongkar pasang nih, termasuk Persija masih datangin pemain, Persebaya itu udah stop kemarin setelah mereka sebelum lawan PSIS. Jadi Persebaya ini patut diwaspadai sih kalau gue. Terutama musim depan kan mereka merayakan 100 tahun klub ya. 100 tahun betul, 2028. Jadi mereka akan punya motivasi lebih. 2027, 2028. Ya, oke kita lihat nanti siapa tim yang bisa bersaing di Super League musim depan. Harapannya nggak cuma 3 tim tapi lebih ya. Karena tahun lalu kan ada 3 tim dan yang bersaing sampai pekan ke-34 tuh ada 2 kan, ada Borneo dan Persib. Harapannya musim depan bisa lebih banyak lagi. Oke deh, Bang Feby, Pak Adung nih nggak berasa udah 40 menit lebih kita ngobrol-ngobrol soal Persib Bandung. Nanti next isu kita bahas di episode selanjutnya. Oke, Okezadars, terima kasih banyak udah mantengin kita di podcast Kickoff hari ini. Sampai jumpa di podcast Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.